Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Untuk pagi hari ini, di pertemuan yang kedua ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang bab kesehatan dan keselamatan kerja. Tapi sebelum masuk ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan diawali doa hari ini, kalian bisa cepat faham akan materi yang akan Bapak ajarkan hari ini. Jadi, mari kita bersiap-siap untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung masuk ke materi. Untuk poin 3, yaitu faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Apa aja sih yang membuat terjadinya kecelakaan kerja? Kecelakaan di lingkungan kerja dapat disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya kelalaian manusia, alat kerja, dan lingkungan kerja. Bagian A di sini dijelaskan untuk kelalaian manusia ataupun human error. Perilaku atau hal-hal, ini salah ketik ya, hal-hal dari diri manusia dalam artian pekerja yang menyebabkan terjadinya kelalaian kerja, diantaranya kurang pengetahuan dan keterampilan, stres, kesalahan, dan kekurangan pemahaman dalam menggunakan alat. Berperilaku ceroboh. Selain itu, kelalaian kerja juga dapat disebabkan karena kondisi kesehatan yang kurang baik. Kerja capek, kerja lagi, jadi kurang istirahat, jadi terjadi kecelakaan. Terlalu lelah dan letih, kurang fokus dalam bekerja, tidak menggunakan alat pelindung diri, serta tidak mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Tadi yang paling belakang itu paling penting, itu mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Dimanapun kalian berada, kalian harus mematuhi. Kalau harus memakai helm ya pakai helm, jangan sampai enggak gitu kan. Kalau terjadi kesalahan, ya kalian yang akan menanggung resikonya sendiri, akan fatal. Dimanapun itu, kalian harus mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Bagian B, yaitu alat kerja. Alat kerja yang rusak dan tidak terdapat petunjuk atau SOP penggunaannya dapat menyebabkan terjadi kecelakaan kerja. Di sini jelas ya, kalian nggak tahu nih alat ini berfungsi dengan baik atau dengan semestinya atau tidak, dalam keadaan rusak atau tidak, terus kalian pakai gitu kan, ya udah bahaya itu. Jadi dicek terlebih dahulu, tanyakan sama pekerja sebelumnya, alat ini baik enggak, alat ini rusak enggak. Bagian C, yaitu lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti kotor serta tidak melakukan manajemen penempatan alat dan barang yang benar, dapat terjadinya kecelakaan kerja. Untuk bagian 4, tadi kan faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Nah, ini pencegahan kecelakaan kerja. Jadi semua yang terjadi sebenarnya bisa kita cegah agar tidak terjadi kecelakaan kerja tersebut. Kita simak bareng-bareng ya. Pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal seperti berikut. A. Kondisi lingkungan kerja harus selalu bersih, terdapat ventilasi udara, cahaya yang memadai, kondisi gedung yang menjamin keselamatan kerja, serta tata kelola penempatan dan penyimpanan barang yang baik sesuai dengan prosedur 5S, yaitu safety,
Seito, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Seiri atau ringkas, yaitu membuang barang yang tidak diperlukan. Jadi jangan menempatkan semua barang, padahal barang tersebut belum tentu kalian pakai, bahkan sebenarnya sudah tidak kalian gunakan, tidak pakai. Jadi ya disimpan, disingkirkan, jangan ditumpuk di meja kerja kalian, karena itu akan membuat kalian jadi terbatas ruang geraknya. Yang kedua yaitu set in order atau rapi, yaitu membenahi dan menstandarkan tempat menyimpan atau meletakkan barang atau peralatan pada tempatnya. Kayak tadi, jangan semuanya ditaruh di tempat meja semuanya disimpan di meja semua, padahal meja itu buat kalian kerja gitu kan. Jadi semuanya numpuk di situ, alhasil kalian malah jadi malas untuk kerja karena tempat kerja kalian numpuk sama barang-barang yang sebenarnya tidak digunakan, tidak kalian pakai. Jadi silahkan disingkirkan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu seiso atau sine, itu resik. Kalau udah rapi, resik gitu kan, yaitu menjaga kebersihan tempat kerja, membersihkan tempat kerja agar bebas dari sampah dan kotoran. Kalau udah bersih kan ya nyaman kalian kerja juga, semangat kalian kerja juga. Makanya kalau kalian kerja terus sudah selesai, jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu agar besok kalian tidak usah capek-capek membersihkan lagi, tinggal membersihkan sedikit, merapikan sedikit, terus sudah selesai, kita langsung bekerja. Yang keempat, shiketsu, yaitu merawat atau yaitu mempertahankan keadaan tempat kerja agar tetap ringkas, bersih, resik, dan rapi. Jadi ketika poin 1, 2, dan 3 ini sudah kalian lakukan, kalian rawat baik-baik, standarin lah kayak gitu, jangan ditambahin yang enggak. Kalau udah cukup segitu ya udah cukup, jangan tambahin ini itu dan sebagainya. Jadi dirawat dengan baik. Yang kelima, shitsuke, rajin, yaitu mendisiplinkan diri sendiri. Ini yang paling penting. Kalau semua dilakukan tapi kalian gak mau disiplin, sehari 2 hari disiplin terus kesananya enggak juga, ya berantakan lagi yang ada nantinya. Jadi harus disiplin. Ini siklusnya dari 5S tersebut, bisa kalian perhatikan ya, ada semua. Ini untuk lanjutan yang tadi. Bagian A, kondisi lingkungan kerja harus selalu bersih, terdapat ventilasi udara, cahaya yang memadai, kondisi gedung yang menjamin keselamatan pekerja, serta tata kelola penempatan dan penyimpanan barang yang baik sesuai dengan prosedur 5S. Ini lanjutannya. Tuh, bagian B, melakukan pencegahan dan perbaikan alat secara berskala. Jadi kalau ada alat-alat rusak, silakan diperbaiki dengan berskala, berurutan, bertahap. Bagian C, setiap orang yang berada di lingkungan kerja harus menggunakan alat pelindung diri atau APD, apalagi zaman sekarang ya, harus baik-baik. Bagian D, setiap orang yang harus menaati peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, salah satunya dengan mematuhi rambu-rambu peringatan di tempat kerja seperti gambar berikut. Orang ya, kalau kalian main ke tempat kerja, entah itu pekerjaan bangunan dan sebagainya, kalian harus mematuhi. Punten Pak, pakai helm dulu.
Pak pakai rompi dulu gitu kan. Jangan masuk, asal masuk nanti ketibanan barang-barang material dari atas lo benjol pala. Jadi harus dipatuhi. Kalau katanya nggak boleh, kalau pakai ini ya pakai ini, jangan asal masuk, karena itu melindungi keselamatan kalian ya. Paham ya? Ya, kurang lebihnya Bapak minta maaf untuk pembelajaran hari ini. Mungkin cukup sampai di sini, kita dilanjut untuk pertemuan selanjutnya nanti. Semoga sekali lagi kita dalam keadaan sehat, dan semoga yang sedang kurang sehat segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Bapak minta maaf, kalau ada salah-salah kata Bapak minta maaf. Untuk tugas silahkan nanti kalian buat resume dari materi ini, lalu kalian kirimkan ke WA pribadi Bapak. Bapak akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.